Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Romanus bisa kembali hadir untuk menemani Oma Opa semua sekalian. Dan juga saya nggak sendirian karena ada rekan saya. Saya Gendon. Iya, dan juga bintang tamu kita yang terkasih bersama Romo. Hadi, selamat pagi. Selamat pagi Romo Hadi, juga Oma Sisilia. Oma Sisilia. Ya, kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi Oma Oma. Sisi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ya, di Kayaknya Oma ceria sekali ya. Wah, ceria sekali. Dekat Romo soalnya. Berkatnya banyak. Iya. Auranya Oma ya. Tidak sesuai dengan namanya. Selalu menyanyi. Wah. Melindungi penyanyi itu Santa Sisilia. Sisilia. Wah. Ini pasti di rumah menyanyi sambil masak-masak. Ya, Ya. bagus sekali ya kita penuh dengan sukacita. Nah, pada hari ini juga berkat bagi kita semuanya karena kita akan tahu seorang santo ya. Nah, hari ini kita akan Ya. bahas santo siapa nih, Mas? Kita membahas kisah inspiratif dari Santo Stanislaus Kostka. Mungkin langsung ke Romo Hadi untuk bisa menjelaskan siapa Santo Stanislaus Kostka ini. Selamat pagi Opa Oma dan para pirsawan dari Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Iya. Hari ini kita memperingati Santo Stanislaus Kostka, seorang pemuda yang keren pada zamannya. Dia berasal dari Polandia dan berasal dari keluarga bangsawan. Dari namanya Romo ya, Kostka. Dari namanya, memang di Polandia banyak anak-anak laki-laki bernama Stanislaus dan dipanggil di rumah di sana mereka di bahasa Polandia itu Stahu. Setahu. Stahu artinya Stanis. Ya. Nah, inilah inspirasi bagi orang Polandia. Kebanggaan kaum muda Polandia karena dia lari dari rumahnya pada umur 14 tahun. Masih kecil sekali. Masih kecil. Kenapa? Dia bertemu dengan Ignatius Loyola yang kemudian menjadi santo juga. Iya, iya, Pendiri Societas Yesus di Paris ketemu. Tapi lalu begitu banyak kesulitan-kesulitan, penyakit datang, tidak ada pengobatan. Dan ketika dia berumur 17 tahun ia mangkat. Tetapi spirit itulah yang diambil oleh gereja untuk kaum muda, bahwa sebagai anak muda mempunyai visi ke depan. Apa visi ke depan? Aku ingin menjadi serdadu Kristus. Jadi seorang yang Katolik yang militan. Gitu loh. Maka sebagai seorang serdadu Kristus, dia tidak tinggal di kampungnya. Kampungnya itu bernama Rosikowo, yang jauh dari ibu kota Polandia, ya, Warsawa itu. Tetapi dia punya semangat untuk maju dan mengubah dunia. Dengan cara apa? Belajar. Bertemu dengan seorang yang pandai, Ignatius, karena Ignatius memang bersama dengan teman-temannya Franciscus Saverius, Robertus Bellarminus, Strada, ya, kemudian juga De Brito, ya, itu mendirikan kongregasi ordo. Untuk apa? Untuk dunia, untuk gereja secara khusus. Karena apa? SY itu ada kelompok yang berkaul 4. Biasanya ordo-ordo lain berkaul 3. Kaul kemiskinan, kemudian ketaatan. Tetapi para Yesuit, grup elitis itu berkaul 4. Taat kepada paus. Siap diutus oleh paus. Jadi Stanis ini merasa dibakar semangatnya mendengar apa yang disampaikan oleh Ignatius. Bahkan kemudian Ignatius kan mengirim Franciscus Saverius menjadi misionaris pertamanya yang menyebar ke Asia. Semangat itu. Tapi sayang umur memang hanya segitu saja. Tetapi dalam usia yang dari 14 sampai 17 ini
ada sesuatu yang kita bisa timba dari semangat dari Stanislaus Kostka. Satu, punya visi menjadi pelayan dan sendatu Kristus. Misinya bagaimana? Mewartakan Injil di mana-mana. Tapi untuk mewartakan Injil, ini mesti dipakai, diisi dengan belajar. Rupanya dia belajar sampai lupa kesehatannya. Ya. Jadi mempersiapkan diri dengan belajar, ya, disiplin, jujur, terampil, ya, supaya terampil dan bertanggung jawab dengan semangat Kristus. Dan pengalaman dari Santo Paulus itu yang dia gali, bagaimana dia mimpi berkeliling, ya, untuk mewartakan Injil itu. Maka lalu Stanis ini diambil sebagai patron oleh gereja, terutama untuk Youth Day. Pernah kan Youth Day di Warsawa? Iya. Tahun berapa? 2014 atau berapa? Nah, itu masuk dia sebagai patron, contoh teladan kaum muda yang militan, yang cinta akan Kristus 100%, yang berjuang dan ingin mengubah gereja dengan kekudusan, dengan kepandaian, dengan ketulusan dan pelayanan. Ya. Dan itu yang diperlukan saat ini gereja. Karena anak-anak muda saat sekarang bukan lagi berfokus pada Kristus, tetapi pada pengembangan dunia teknologi yang kadang-kadang membuat iman menjadi blur dan menghilang. Tetapi semangat Stanis itu dia kabur dari rumahnya bukan untuk aneh-aneh, tapi dia ingin mempersiapkan diri dan mempelajari Kristus secara lebih mendalam. Kita bersyukur punya orang kudus yang usianya 17 tahun, ya. Sama seperti baru-baru ini juga kan ada toh Santo Carolus, Beato Carolus, ya, anak Beato. kecil itu. Iya. Seperti itu yang di Italia, yang ada dikubur di Assisi itu. Nah, itu inspirasi untuk kita. Maka kita yang tua-tua ini harusnya malu, ya. Karena kita belum dewasa dalam hal iman, kita masih mencari. Tetapi juga nanti Oma punya pengalaman, ya, mencari dan mendapat. Seperti Yesus katakan apa? Carilah maka kamu dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Betul. Inilah semangat Santo Stanislaus Kostka atau Stahu. Oke, ada pertanyaan? Oma. Dari Oma. Terima kasih pesan? Romo, terima kasih teman-teman. Iya. Sekarang ini Romo, untuk motivasi ke anak muda itu bagaimana Romo? Apakah ada begitu? Nah, contoh ini anak saya yang dulu jadi ajuda, sekarang melupakan apa yang tanggung jawab dulu sebagai ajuda, begitu. Melupakan akarnya. Ya, sebetulnya akar dari kekuatan gereja itu sebetulnya pada doa. Maka kita bertanya pada diri kita sendiri loh. Kita ini sudah rambutnya sudah putih-putih. Pertanyaannya, sejauh manakah doa kita berperan dalam kehidupan anak muda? Sejauh manakah keteladanan kita dalam urusan iman, harapan dan kasih dilihat oleh anak muda? Ya. Ini yang penting. Kenapa? Anak-anak muda sekarang itu kan persaingannya luar biasa. Maka mereka ingin terbang ke sana kemari, ingin mendapat sesuatu supaya mereka itu mempunyai prestise. Ya. Lain dengan orang tua mencari prestasi. Nah, di situ kadang-kadang karena itu perlu pendampingan kaum muda untuk menerangkan seperti Ignatius tadi. Bagaimana Santo Ignatius itu bisa memotivasi Stanis itu untuk menjadi militan, setia kepada Kristus. Kenapa? Dia mengolah, ya, bagaimana Kristus itu berkobar-kobar dalam dirinya seperti Santo Paulus. Maka kita berdoa sebagai orang tua, khusus untuk anak muda, agar mereka berkobar-kobar. Ya, baru-baru ini Paulus itu menulis sebuah surat yang bagus pada apa? Pada hari perayaan ke-97 tahun dari karya misi. Jadi waktu itu tanggal berapa ya, minggu yang lalu itu adalah minggu misi yang ke-97.
Dan dia mengambil teks kisah dari Lukas tentang dua pemuda Emmaus. Ya. Ketika Yesus disalibkan itu, ngomellah anak muda ini. Percuma kita datang kumpul mendengarkan dia, melihat apa yang dia buat sebagai mujizat, dan kita berharap bahwa dia akan jadi pemimpin kita, membebaskan kita dari penjajahan, dan membuat kita menjadi orang yang mengalami keadilan dan sejahtera. Gigit jari, pulang yuk. Mulih, pulang. Sementara di jalan itu, Yesus datang, mendengarkan. Lalu sampailah mereka di rumah, apa yang terjadi? Diundang oleh mereka berdua makan. Ya. Ternyata pada saat makan itulah mereka melihat hal yang luar biasa. Ya. Maka lalu tema dan fokus dari surat Paus Fransiskus itu ada 3 hal. 1, hati berkobar-kobar. Maka dia tanya, bukankah tadi kita berjalan hati kita berkobar-kobar? Ya. Yang kedua, dengan mata kita melihat anugerah yang luar biasa. Yesus mengadakan perjamuan malam lagi bersama kita. Maka kita harus kembali ke Yerusalem dengan kaki kita. Mewartakan kepada para murid yang lain bahwa kita punya pengalaman indah dan luar biasa berrelasi dengan Kristus secara pribadi. Maka kita sebagai orang tua menghantar anak-anak untuk mempunyai relasi dengan Yesus secara dekat. Seperti itu, Oma. Jadi tidak usah takut, Tuhan itu luar biasa. Anak-anak biarkan sama seperti pancing ya, memancing. Pernah mancing? Iya, sering. Bagaimana caranya mancing? Apakah ketika dut langsung tarik begitu? Putus. Lepas. Ya, aku dibuat tarik dulu, ulur, tarik lagi, ulur lagi, tarik lagi, ulur lagi, udah loyo, tarik sudah. Nah itulah nanti Kristus akan urus. Kita berdoa saja, Oma, untuk masa depan gereja. Ya, bersama dengan Santo Stanislaus Kostka. Iya, luar biasa sekali. Tapi saya juga jadi pengen nanya nih sama Romo ya, Romo. Nah tadi Romo juga sempat bilang ya, kalau anak muda sekarang ini perkembangannya lebih ke arah teknologi gitu, Romo. Tapi apa sih yang masih bisa diusahakan untuk pewartaan ini, Romo? Mungkin teknologi itu bisa membantu gitu. Apa yang bisa kita usahakan sebagai anak muda? Begini ya, anak muda ini kan secara psikologis itu kan mereka mengalami satu ups and down, trial and error. Mereka mencoba. Nah, pada saat mencoba-coba itulah kita mendampingi. Kan itu sebetulnya pendidikan awal di rumah itu yang penting, relasi dengan orang tua. Tapi kalau sekarang kita amati ya, orang tua sibuk bekerja. Iya, betul, Romo. Kapan bertemu dengan anak-anak? Bahkan anak-anak itu lebih dekat dengan para pembantunya daripada dengan orang tua. Lalu masalah iman pun juga orang tua sudah capek, ogah mendidik mereka berdoa, mengajak mereka untuk hidup dengan layak. Itulah. Nah, itu juga merupakan penderitaan. Ya, maka lalu kuncinya selalu untuk saya sih hanya berpikir tentang doa saja. Doa itu akan melahirkan keajaiban. Doa itu kekuatan. Ya, maka kita yang tua-tua ini sudah tidak bisa kasih nasihat anak muda. Hanya bisa berdoa. Persembahkan kepada Tuhan. Itu aja. Persembahkan kepada Tuhan. Ya. Berserah diri. Berserah, silahkan. Kami sudah berusaha begini, hasilnya nanti Tuhan kami persembahkan. Bukan berarti bahwa kita cuci tangan, tidak. Kita sudah berusaha mendampingi anak muda. Karena itu anak-anak muda itu harus mengolah luka-luka batin. Karena mereka merasa kesepian. Itu. Ya, karena apa? Persaingannya begitu ketat, luar biasa. Dan gaya hidup hedonis, konsumeristis ini luar biasa. Ya. Maka orang duduk semeja sudah jarang. Cuma kalau kita di restoran sekarang
makan bersama tapi kita dengan gadget sendiri. Iya. Jadi orang tualah sebetulnya yang harus mulai dari sejak dini mereka mendidik anak-anak mereka dengan kasih dan memberikan pengertian bahwa hidup ini tidak mudah. Maka saya katakan pada anak-anak seminari ya, kau hebat. Sejak kecil sudah bisa menahan diri. Ya, walaupun ada sebagian 1, 2, 3 orang lah yang curi-curi gitu ya. Ada itu. Tetapi bahwa sebagian besar masih mengikuti tata aturan, hanya sebulan sekali itu, sebenarnya itu masa depan. Kamu adalah generasi masa depan yang akan memimpin bangsa ini. Karena kamu sudah sejak muda bisa mengatur diri. Wah, luar biasa ya. Ke zaman dulu mungkin tantangannya yaitu melawan orang-orang yang sesat ya. Sekarang tantangannya gimana? Teknologi. Teknologi. Medsos. Medsos ini luar biasa tantangan. Ya. Ya. Semoga banyak juga pemirsa anak muda yang menonton. Jadi mungkin Iya, terinspirasi. Terinspirasi. Iya. Oke, Mas saya rasa Iya, cukup mungkin ya. saya Kita rasa. Atau Oma mungkin ada tambahan? Oma mau berdoa saja. Iya. Iya. Berdoa. Ada doa Oma baca ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas teladan Santo Stanislaus Kostka dan semua orang kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan semangat yang tulus dan mengikuti panggilan-Mu dan semangat kesucian dalam hidup kami. Santo Stanislaus, pemuda yang tekun dalam iman dan penuh kasih, kami memohon agar Engkau berdoa untuk kami di hadapan Allah. Bantu kami untuk menjalani hidup yang penuh semangat dengan dalam iman dan kasih kepada Kristus, seperti yang Engkau tunjukkan dalam hidup-Mu yang singkat namun penuh berkat. Kami mohon berkat bagi mereka yang merayakan Hari Pelindung Santo Stanislaus hari ini dan bagi semua orang yang telah memberikan teladan iman yang kokoh. Semoga kami dapat meniru semangat mereka dalam melayani Kristus dan sesama manusia dengan tulus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung mau ditutup. Iya. Iya, terima kasih Romo atas kisah inspiratif dari Terima Santo kasih, Stanislaus Romo. Kostka ini, juga Oma yang sudah Terima mau hadir dalam acara kita hari ini. Juga Mas. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah ya yang masih setia untuk menyaksikan acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Dan pastinya kita akan jumpa lagi di acara yang sama, yaitu di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Orang Kudus hari